Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ikhwani fid din, a'azakumullah jamaah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur yang mendalam dari hati yang paling dalam terucap lafal alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya, dan juga kami mohon ampunan serta hidayahnya, dan kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Jalla wa'ala saja, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan saya selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihat untuk diri kami pribadi wal am
kepada kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan judul khutbah Jumat, penyebab matinya hati seorang muslim. Matinya hati atau penyebab matinya hati seorang muslim. Ibadah bidin azakumullah. Hati yang mati, yakni hati yang kosong dari hakikat kehidupan. Hati yang mati dia selalu menuruti keinginan nafsu dan kesenangan dirinya. Nah, hati yang mati, dia tidak peduli dengan apapun. Yang terpenting bagi dia adalah keinginan syahwatnya, yakni syahwatnya terpenuhi. Hati yang mati, hati yang menghambakan dirinya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Hawa nafsu menjadi pemimpinnya. Syahwat menjadi komandannya. Kejahilan, kebodohan adalah menjadi sopirnya. Hasad, dengki adalah kendaraannya. Ibadah fiddin azakumullah. Ia terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, dimabukkan oleh hawa nafsu dan kesenangan yang semu. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Oleh sebab itu, membaur dan berteman dengan orang yang memiliki hati yang semacam ini, yakni hati yang mati, adalah merupakan racun dan menemaninya adalah kebinasaan. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina la fi shiqaqin ba'id. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu, agar dia menjadikan apa yang dimaksudkan oleh syaitan itu fitnatal lil ladzina fi qulubihim maradun, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Wal qasiyatu qulubuhum, dan yang keras hatinya. Wa inna adh-dhalimina la fi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Ibadah fiddin, a'azakumullah. Dalam surah yang lain Allah Jalla wa'ala jelaskan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran surah As-Saff ayat yang kelima. Ibn Fiddin, a'azakumullah, hati yang keras, membatu, bahkan mati, disebabkan oleh beberapa perkara. Di antaranya yakni penyebab yang pertama hati yang mati, al-awwal ankum araftumullah, bahwasanya kalian mengetahui Allah Jalla wa ala itu ada, falam ta'udu haqqahu, akan tetapi tidak memenuhi haknya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Jalla wa ala menciptakan kita bukan hanya untuk makan. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk minum dan keperluan hidup di dunia ini saja. Yang perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan tujuan yang agung, yakni agar kita semua memenuhi hak Allah Jalla wa ala, yaitu beribadah kepada Allah Jalla wa ala dengan mencontoh Rasulnya. Allah Jalla wa ala berfirman, ayahsabul insanu ayusraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Nah, kemudian penyebab hati yang mati yang kedua, as-sani za'antum ankum tuhibbuna Rasulullah, bahwasanya kalian mengaku mencintai Rasulullah, summa taraktum sunnatahu, kemudian malah justru meninggalkan sunnahnya. Ibn Fiddin, a'azakumullah, meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban seseorang muslim. Karena dengan mewujudkan ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia telah mencintai Allah Jalla wa ala. Allah Jalla wa ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Jalla wa ala.
Ibnu fiddin azakumullah. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita semua dari sebab-sebab hati yang mati, dan tentunya mampu menjalankan amal ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW sebagai obat dari hati yang demikian itu, yakni hati yang mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ifani fidina azakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Berulang kali khatib mengingatkan bahwasanya orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang tentunya yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya. Kematian akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, tatkala jatah usia umur yang telah ditentukan tersebut telah habis, maka itulah ajalnya yang tidak mungkin kita lari darinya. Untuk itu jamaah, marilah kita heningkan hati dan fikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita dalam kondisi beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Wa qala Allah ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.